Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi dari kerusakan buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang ada di sekitar kita. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi lapangan yang sudah kami lakukan secara mendalam dan komprehensif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi bahan pangan yang telah kami teliti. Observasi ini berfokus pada identifikasi berbagai jenis kerusakan yang terjadi pada bahan pangan, mulai dari kerusakan fisik, kimia, hingga mikrobiologis yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan secara signifikan. Kami mengamati secara seksama sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan yang merupakan sumber pangan penting bagi masyarakat dan kerusakan yang terjadi pada masing-masing bahan pangan tersebut. Tujuan kami adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan seperti kondisi penyimpanan, penanganan, dan lingkungan, serta dampaknya terhadap nilai gizi, rasa, dan keamanan pangan. Kami juga akan menguraikan dampak kerusakan ini terhadap kualitas dan keamanan pangan, serta implikasinya terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi yang menjadi perhatian utama kami dalam penelitian ini. Jadi dari tomat ini menunjukkan adanya tanda-tanda pembusukan seperti warna yang pudar, bercak hitam, tekstur lunak, dan bau yang tidak sedap. Hal ini disebabkan oleh infeksi jamur, pembusukan bakteri, kematangan berlebih, kerusakan mekanis, atau penyimpanan yang tidak tepat. Nah, penting untuk mengenali tanda-tanda ini untuk mencegah pemborosan makanan dan memastikan keamanan pangan. Kerusakan pada buah jeruk tersebut yaitu kerusakan fisik di mana terdapat bercak coklat atau hitam, di mana penyebabnya yaitu penyimpanan yang buruk, penanganan yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan luka pada kulit jeruk tersebut, dan lingkungan yang tidak higienis yang menyebabkan penurunan kandungan vitamin C dan kandungan gizi lainnya, perubahan rasa menjadi asam atau busuk akibat kontaminasi mikroba, serta risiko keracunan akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Baik, sesuai yang kita lihat dalam foto, labu ini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan baik dalam bentuk fisik, warna, ataupun baunya. Jadi sebelumnya penempatan labu ini itu di dalam kulkas. Jadi kalau misalkan ada orang bertanya kenapa labu ini tetap rusak walaupun ditempatkan dalam kulkas. Jadi banyak faktor mengenai kerusakan bahan pangan atau labu walaupun tetap ditempatkan dalam kulkas. Salah satunya yaitu suhu kulkas yang tidak tepat atau tidak dalam rentan 4-6 derajat Celcius. Selanjutnya ada pun faktor lain seperti bentuk fisiknya yang sudah tidak sempurna, yang dapat kemudian dapat dikontaminasi oleh beberapa bakteri, kemudian menimbulkan jamur dan lain-lain. Adapun jangka waktu penyimpanan itu sudah sangat lama, jadi itu juga faktor mengapa labu itu rusak. Dan terakhir itu ada juga karena kualitas awal labu ini sudah tidak baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kerusakan pangan pada sayuran. Sayuran yang saya pilih ialah kangkung. Seperti yang terlihat pada gambar di belakang, kangkung tersebut memiliki ciri-ciri kerusakan seperti daun layu dan kering, batang mengering dan kusam, serta akar kotor dan kusut. Yang pertama itu daun layu dan kering. Daun kangkung yang menguning, kecoklatan atau menghitam itu menunjukkan dehidrasi atau pembusukan. Yang kedua, batang mengering dan kusam. Batang yang segar biasanya berwarna hijau cerah, tetapi jika tampak pucat seperti pada gambar tersebut, itu pertanda kerusakan. Akar kotor dan kusut. Akar yang tidak segar dan kusut bisa menjadi indikasi bahwa kangkung sudah terlalu lama disimpan. Adapun penyebab kerusakan diantaranya itu penyimpanan yang tidak tepat. Kangkung yang dibiarkan terlalu lama di tempat terbuka tanpa kelembapan yang cukup dapat menguapkan air dari jaringan tanaman. Yang kedua yaitu suhu dan kelembapan tidak sesuai. Suhu yang terlalu panas atau kering mempercepat proses pembusukan dan dehidrasi pada kangkung. Yang ketiga itu serangan jamur atau bakteri. Bintik hitam atau bagian yang busuk bisa disebabkan oleh infeksi jamur dan bakteri akibat kondisi kelembapan yang basah. Dapat dilihat pada video di belakang saya.
Yang terakhir itu proses pembusukan alami. Sayuran segar memiliki umur simpan terbatas. Jika tidak segera dikonsumsi atau disimpan dengan baik, maka sayuran tersebut akan membusuk. Perubahan suhu yang tidak terkontrol mengakibatkan buah pir cepat mengalami pematangan dan pembusukan. Pada kondisi ini terlihat perubahan warna pada buah pir yang awalnya berwarna putih menjadi warna kuning kecoklatan. Hal ini menandakan terjadinya proses oksidasi. Selanjutnya, perubahan aroma buah pir yang semula harum dan segar kini beralih menjadi aroma yang asam dan tidak sedap, serta tekstur buah pir yang awalnya renyah menjadi lembek dan berair. Ini menandakan adanya pembusukan yang lebih lanjut. Maka dari itu, kerusakan ini menunjukkan bahwa buah pir membutuhkan penyimpanan yang tepat untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, serta memicu diskusi dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan di masa depan.